Kenapa orang Indonesia masih percaya mitos? Bagus atau buruk untuk kemajuan negara? Indonesia adalah negara dengan ribuan budaya dan tradisi. Di dalamnya, mitos berkembang dari generasi ke generasi. Dari larangan duduk di depan pintu yang katanya bisa bikin jodoh menjauh, sampai kepercayaan bahwa Laut Selatan dijaga oleh Nyi Roro Kidul. Tapi pertanyaannya, kenapa di zaman modern ini, ketika sains dan teknologi berkembang pesat, masih banyak orang yang percaya pada mitos? Apakah ini sesuatu yang baik, atau justru menjadi penghambat kemajuan negara? Video kali ini akan membahas tuntas tentang dampak dari kepercayaan terhadap mitos di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa cek ebook kami tentang mitos yang menjadi kenyataan. Linknya aku taruh di deskripsi ya guys. Oh ya, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, mari kita lanjut. Apa itu mitos dan kenapa masih dipercaya? Mitos pada dasarnya adalah cerita yang diwariskan turun-temurun. Fungsinya bisa beragam, sebagai penjelasan terhadap fenomena yang sulit dipahami, sebagai alat kontrol sosial, atau sebagai bagian dari identitas budaya. Tapi kenapa di era modern, di mana informasi sudah lebih mudah diakses, mitos masih dipercaya? Pertama, warisan budaya. Banyak mitos diwariskan dari orang tua ke anak sejak kecil. Karena diajarkan sebagai sesuatu yang wajib dipercayai, banyak orang menerimanya tanpa mempertanyakan kebenarannya. Kedua, kurangnya literasi sains. Beberapa mitos muncul karena kurangnya pemahaman sains. Misalnya, mitos tentang bayi yang tidak boleh keluar rumah saat maghrib. Padahal penjelasan ilmiahnya bisa jadi karena pada waktu itu nyamuk lebih aktif. Ketiga, pengaruh media sosial. Dulu, mitos hanya tersebar dari mulut ke mulut. Tapi sekarang, media sosial membuat mitos menyebar lebih cepat dan lebih luas. Kadang, orang lebih percaya informasi yang viral daripada fakta yang sudah diteliti. Dampak positif mitos. Apakah semua mitos itu buruk? Tidak juga. Beberapa mitos justru punya dampak positif bagi masyarakat. Pertama, menjaga lingkungan. Mitos tentang gunung atau hutan yang dianggap angker secara tidak langsung membantu melindungi alam dari eksploitasi. Orang jadi takut menebang pohon atau berburu sembarangan karena percaya ada makhluk gaib yang menjaganya. Kedua, memperkuat identitas budaya. Mitos seperti Ratu Adil atau Jayabaya membuat masyarakat merasa memiliki sejarah dan identitas yang kuat. Ketiga, mengajarkan nilai moral. Banyak mitos berisi ajaran moral, seperti mitos tentang tidak boleh berkata kotor di tempat tertentu agar terhindar dari musibah. Ini bisa dilihat sebagai cara untuk menjaga etika dan sopan santun. Dampak negatif mitos untuk kemajuan negara. Di sisi lain, mitos juga bisa menjadi penghambat kemajuan negara. Pertama, menghambat pendidikan dan sains. Jika orang lebih percaya mitos daripada ilmu pengetahuan, mereka bisa menolak sains yang sudah terbukti. Misalnya, ada yang percaya bahwa penyakit bisa sembuh hanya dengan ritual tertentu tanpa perlu pengobatan medis. Kedua, mitos dalam politik. Beberapa politisi menggunakan mitos untuk memanipulasi masyarakat. Contohnya mitos tentang ramalan pemimpin yang sering dipakai untuk mengontrol opini publik. Ketiga, menghambat inovasi dan ekonomi. Jika suatu masyarakat lebih percaya bahwa kesuksesan bisa didapat dari hal mistis seperti pesugihan daripada kerja keras, maka produktivitas dan inovasi bisa terhambat. Bagaimana menyikapi mitos secara bijak? Pertama, pisahkan mitos dari fakta. Tidak semua mitos itu buruk, tapi kita harus bisa membedakan mana yang hanya sekadar cerita budaya dan mana yang bisa membahayakan jika dipercaya mentah-mentah. Kedua, tingkatkan literasi sains.
Semakin banyak orang memahami sains, semakin sedikit yang akan tertipu oleh mitos yang tidak masuk akal. Ketiga, gunakan mitos untuk kebaikan. Jika mitos bisa digunakan untuk menjaga lingkungan atau mengajarkan moral, itu bisa menjadi bagian positif dari budaya kita. Kesimpulan, mitos akan selalu ada dalam masyarakat, termasuk di Indonesia. Sebagai bagian dari budaya, mitos bisa menjadi alat yang baik untuk mempererat identitas kita. Tapi, jika tidak disikapi dengan bijak, mitos juga bisa menjadi penghambat kemajuan. Jadi, apakah mitos bagus atau buruk? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Gimana menurut kalian? Apakah mitos di Indonesia lebih banyak membawa manfaat atau malah merugikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe